Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Perkenalkan, nama saya Vivin Jauhu dan rekan saya bernama Ahmad Kafi. Kami dari kelompok 3 Fakultas Pendidikan dan Prodi Pendidikan Ekonomi. Kami di bawah bimbingan Ibu Alifta sebagai dosen pengantar ilmu ekonomi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Nah, kita akan memasuki pembahasannya. Konsep dasar pasar oligopoli. Struktur pasar atau industri oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari sedikit perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi harga pasar. Produk dapat homogen atau diferensiasi. Nah, teman-teman tahu apa itu produk homogen? Produk homogen adalah produk yang tidak dapat dibedakan dari produk yang sama. Sedangkan produk terdiferensiasi adalah produk yang fiturnya atau keunikannya dari produk yang sama dapat dibedakan. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Contohnya, selanjutnya karakteristik pasar oligopoli. Nah teman-teman, karakteristiknya terbagi menjadi 4. Kita akan bahasnya satu persatu. Poin yang pertama, hanya sedikit perusahaan dalam industri. Nah, tidak mudah untuk menetapkan jumlah perusahaan di dalam pasar untuk dapat dikatakan oligopoli. Namun, untuk dasar analisisnya, biasanya perusahaan yang diasumsikan lebih dari 10. Poin yang kedua, produk homogen atau terdiferensiasikan. Perbedaan sifat output yang dihasilkan akan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam upaya mencapai kondisi mengoptimalkan laba atau memaksimumkan. Poin yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Keputusan perusahaan menentukan harga jual output yang akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada maupun yang masih di luar industri. Kompetisi non-harga atau non-pricing competition. Dalam upaya kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga tetapi juga non-harga. Bentuk-bentuk kompetensi dalam non-harga ialah pelayanan purna jual atau iklan untuk memberikan informasi, memberikan perbaikan terhadap perusahaan atau merek, serta mempengaruhi perilaku konsumen terhadap produk itu sendiri. Kita akan memasuki poin selanjutnya, yaitu faktor-faktor penyebab pasar oligopoli terbagi menjadi 4 bagian lagi. Kita akan membahasnya. Yang pertama, efisiensi skala besar atau skala ekonomis. Teknologi padat yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi baru tercapai bila output diproduksi dalam skala sangat besar. Kedua, kompleksitas manajemen. Kompleksitas manajemen perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Oleh karena itu, di sebuah industri atau perusahaan, keuangan yang besar tidak cukup untuk sebagai modal bertahan dalam industri. Yang ketiga, keseimbangan oligopoli. Perusahaan yang bergerak dalam pasar oligopoli atau disebut oligopolis. Sebagai produsen, keseimbangan terjadi apabila laba maksimum tercapai. Analisis keseimbangan dalam oligopoli tidak menekankan dimensi waktu, melainkan kompetensi. Yang keempat, duopoli. Duopoli adalah keadaan perusahaan di mana di dalam dua balik hanya ada 2 perusahaan. Model ini dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi antar perusahaan di dalam oligopoli. Teori permainan. Menurut teori ini, duopolis tidak selalu mengambil keputusan secara kompetitif, tetapi juga kerjasama atau kooperatif. Yang ketiga,
Model dilema narapidana. Model ini menjelaskan sikap seseorang mengambil keputusan dalam keadaan tidak dapat berkomunikasi dan dengan teman atau lawannya. Matriks model permintaan yang patah. Nah, dalam matriks tersebut terdapat 3 bagian lagi. Yang pertama, faktor produksi, substitusi, dan komplement. Yang kedua, hukum pertambahan, hasil yang semakin menurun. 3, efek substitusi dan efek output. Poin selanjutnya ialah faktor-faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi. 1. Harga faktor produksi. Jika faktor produksi bersifat normal, semakin murah harganya, semakin besar jumlah yang diminta. Dalam kasus khusus, harga faktor produksi justru menurunkan jumlah yang diminta atau interior. Pada saat harga naik, permintaannya meningkat atau analogis barang demand. 2. Permintaan terhadap output. Semakin besar skala produksi, semakin besar permintaan terhadap input, kecuali input tersebut bersifat interior. Yang ke-5, harga faktor produksi lainnya. Permintaan terhadap suatu faktor produksi akan meningkat bila harga faktor produksi substitusinya semakin meningkat. Permintaan tersebut sektornya produksi akan menurun jika harga produksinya komponennya semakin mahal. 6. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang bersifat pada modal meningkatkan produktivitas barang modal sehingga permintaan terhadap mesin meningkat. Sebaliknya, kemajuan menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja. Bidang hubungan keduanya substitusi. Akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Kafi. Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ahmad Kafi Anwari Tolakoli dan rekan saya Wivin Zaluhu dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan penawaran faktor produksi. Pasar tenaga kerja berstruktur persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, pembeli penjual tidak dapat mempengaruhi harga pasar, mengasumsikan hanya tenaga kerja yang ditambah jumlah penggunanya. 2. Pasar tenaga kerja berstruktur monopoli. Dengan adanya monopoli, serikat pekerja dapat menentukan beberapa tingkat upah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 3. Monopsoni. Monopsoni adalah suatu keadaan di dalam pasar produksi hanya ada pembeli tunggal. Monopsoni dapat menentukan kemampuan rupiah. Bila perusahaan bergerak dalam pasar produksi persaingan sempurna, keseimbangan perusahaan tercapai. MRPL sama dengan DL sama dengan W. Setiap penambahan pengguna tenaga kerja akan menambah biaya sebesar upah W atau pengeluaran marginal ekspeditur. Perusahaan adalah penerima harga sehingga pengeluaran marginal sama dengan pengeluaran rata-rata. AE. Keseimbangan perusahaan bergerak dalam persaingan sempurna bila MRPL sama dengan W sama dengan ME sama dengan AE. W adalah upah dan X adalah jumlah tenaga kerja ditawarkan, maka pengeluaran total TE. Untuk memperkerjakan tenaga kerja matematis dibuktikan sebagai berikut. 4. Monopoli bilateral. Interval tingkat harga adalah antara WS, tingkat harga yang diinginkan monosonis, dengan WM, tingkat harga diinginkan monopolis.
Tingkat harga yang ditentukan sangat tergantung posisi tawar-menawar dari kedua pihak. Bila pihak monopsonis memiliki posisi yang lebih kuat, tingkat upah akan mendekati atau sama dengan WS. Begitu sebaliknya. G. Studi kasus struktur pasar Telkomsel dan Indosat oligopoli kolusif, termasuk holding Ltd, atau bisa disebut memiliki 41% saham di PT Indosat Tbk dan 35% PT Telkomsel. Kepemilikan saham Temasek di kedua perusahaan disebut menarik untuk diminati dan dicermati tentang atau tidaknya persaingan untuk sempurna kepemilikan saham tersebut dalam bentuk oligopoli kolusif. Dengan adanya kepemilikan saham tidak langsung oleh Temasek pada PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk telah menunjukkan dengan terjadinya praktek kartel dan oligopoli di bidang jasa seluler. Ini artinya sekitar 75 market share telekomunikasi Indonesia dikuasai Temasek dan dugaan awal terjadinya praktek oligopoli kondusif di pasar telekomunikasi Indonesia. Sekian dari saya, Ahmad Kafi dan Vivin Zaluhu dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.